saklar pertama untuk on off ruangan bagian atas atau inkubatornya, yang samping untuk bagian bawahnya. Seperti ini desainnya. Untuk bagian dalam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Jala Sutra Pring Sewu. Oke sahabat ternak dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada video ini saya kemarin mendapat masukan lah, ada orang pesan custom mesin tetas plus box breeding. Box breeding itu digunakan setelah DOC menetas. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Nanti bisa kalau ada yang mau tanya-tanya. Oke, ikuti terus videonya. Ini penampakan dari samping seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kapasitas ini sekitar 70 telur bebek atau telur entok. Kalau untuk diameter itu bagian samping itu dia 40 cm. Kemudian kalau untuk ke bawah itu 80 dibagi 2, jadi 40 juga. Kalau untuk ke sampingnya ya, bagian depan ini saya buat 60 cm. Jadi kalau untuk desain mesinnya saja itu 60 kali 40 kali 40. Termostat saya gunakan STC 1000. Kemudian ini saya menggunakan dua saklar. Saklar pertama untuk on off ruangan bagian atas atau inkubatornya, yang samping untuk bagian bawahnya. Seperti ini desainnya. Untuk bagian dalam seperti ini ya, ini bisa bisa dilepas. Kemudian kalau untuk lampu ini menggunakan lampu 6 buah. Kalau untuk ukuran detail sahabat ternak itu bisa melihat di video saya sebelumnya, itu ada. Kalau untuk ukuran standar itu saya selalu gunakan ukuran 40 kali 40 ya. Jadi ruangan ini 40, kesananya 40. Kalau untuk panjang silakan disesuaikan, bisa 60, bisa 80, tapi tetap untuk lebarnya itu saya biasanya menggunakan 40, tinggi 40. Kalau panjang tinggal disesuaikan. Untuk pengkabelan nanti kita bahas di akhir video ya. Nanti kita bahas bagaimana cara merangkai dua saklar menggunakan STC 1000. Jadi begini. Nah, ini bagian bawah ya. Bagian bawah. Ini juga bukaan ke samping seperti ini. Nanti saya buat wadah pakannya itu di luar. Jadi kalau untuk saklar ini ya, ini untuk memati hidupkan, tapi di sini tetap hidup, yang bawah tetap hidup. Nah, jadi tidak terpengaruh. Ini untuk saklar bagian bawah. Nah, itu bagian atas. Jadi nanti kita bahas bagaimana cara merangkainya. Untuk desainnya dulu seperti ini ya. Kalau untuk desain bawah itu rak ini bisa dibongkar. Jadi ini saya dilengkapi untuk kotoran. Untuk kotoran ayamnya atau DOC yang baru menetas. Kita bisa dilepas ya untuk dibersihkan. Ini bisa dilepas. Jadi knock out bisa dibuka tutup. Ini
difungsikan supaya perawatannya lebih mudah. Misal kita ingin mengganti kawat atau ada kerusakan. Ini bisa dikeluarkan. Ya. Nah, jadi kalau untuk lampu nanti disesuaikan saja. Misal dua buah sudah cukup 5 watt ya sudah. Kalau ingin lebih hangat itu lampunya bisa diperbesar 10 watt atau 15 watt. Ini seperti ini ya. Jadi fungsi kayu ini untuk supaya dudukan lantai alasnya ini tidak jatuh ya. Rak tadi tidak jatuh. Kemudian di bawahnya ini rel lacinya, rel laci untuk kotorannya. Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana cara merangkainya ya untuk kelistrikannya. Kita bahas untuk pengkabelannya. Jadi seperti ini ya, nanti teman-teman bisa di pause dulu video ini, kemudian di screenshot untuk mendapatkan gambarnya. Jadi saya jelaskan di sini. Di sini itu ada colokan. Ini colokan ke listrik PLN. Jadi di sini ada dua kabel. Ada dua kabel ya. Ini STC 1000. Ini saklar 1 dan saklar 2. Ini saklarnya yang tadi. Jadi fungsi saklar ini yang pertama ini untuk box brooding. Buat breedingnya di sini ya, itu untuk kotak yang bagian bawah. Yang ini untuk inkubatornya. Kemudian saklar itu ya, itu ada punya 3 kaki. Itu ada kuning, kakinya pertama itu warnanya kuning, itu di bagian atas kuning. Kemudian nanti ada putih dan putih. Jadi sama, ini juga sama. Yang kuning ini dapat arus langsung ke salah satu kabel PLN ya. Kita umpamakan ini kabel N, ini kabel F. Jadi kuning itu dapat kabel N ya. Ini kita beri kode N supaya gampang. Kuning ke N, kemudian dihubungkan ke salah satu kabel yang ada di poklam ya, poklam salah satu kabelnya. Kemudian ini diserikan, bukan seri. Kemudian kabel satunya lagi disatukan juga. Ini dia dapat ke saklar bagian kaki tengah, ke saklar bagian tengah. Kemudian untuk kaki yang satunya ini yang untuk ke bagian breeding itu dapat kabel F ya, atau kabel satunya lagi yang dari colokan. Nah, ini rangkaian pertama. Kemudian rangkaian kedua ini ya, ini kabel kuning dapat N. Kemudian setelah kabel kuning ini tengah kita ambil F, kasih F ya, kabel F atau kabel ini ya, kita inisialkan yang tadi F. Jadi jangan sampai terbalik. Ini terbalik sebenarnya nggak masalah, tapi kita sesuai rangkaian dulu. Kalau teman-teman paham elektronika atau skema, ini sangat gampang sekali ya. Ini ke kuning, kabel kuning. Kemudian saklarnya ini yang tengah dapat kabel yang F dari PLN ya. Jadi kemudian yang kaki bagian bawah ini ke STC 1000. STC 1000 ini masuk ke kaki nomor 5. 3 dan 4 ini sensor.
dihubungkan ke kaki nomor 2. Setelah kaki nomor 2, nomor 1 ini ya, kaki nomor 1 itu dapat kabel N. Ini teman-teman misal menggunakan 2 warna kabel, jadi ini lebih gampang. Misal ini merah, ini hitam, jadi lebih gampang. Jadi saya inisialkan ini N dan F ya. Kemudian untuk lampu ini kan di paralel ya, di paralel, digabung-gabung. Untuk kabel untuk yang pertama itu nanti kalau sudah di paralel kan keluar 2 kabel nih di paralel. Ini lampu yang pertama ini dapat N nih, dapat N. Kemudian kabel yang ke inkubator satunya lagi ini langsung dihubungkan ke kaki nomor 6. Kaki nomor 6 dari STC 1000 ini masuk ke salah satu kaki lampu yang ada di inkubator. Oke, demikian, nanti di screenshot saja, ditelaah gambarnya, kemudian bisa dicontoh kalau sahabat atau teman-teman semua ingin merangkai menggunakan 2 saklar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.